Halo Sobat Pangan, saya Lili Batara dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP. Kali ini saya akan membagikan pengetahuan dan pengalaman saya terkait bagaimana menggunakan sumber-sumber daya lokal yang ada di sekitar kita sebagai sumber nutrisi untuk tanaman padi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan nutrisi atau mol yang kita buat tadi pada tanaman. Ada 3 tahapan pertumbuhan tanaman. Tahap pertama adalah tahap pertumbuhan yang umumnya membutuhkan nitrogen yang cukup banyak. Pada tahap kedua adalah tahap transisi atau tahap peralihan dari tahap pertumbuhan menuju tahap pembungaan atau pembuahan. Pada tahap ini membutuhkan kandungan fosfor yang cukup tinggi untuk melindungi tanaman supaya dia mampu berbuah dengan baik. Pada tahap terakhir adalah tahapan masa pembuahan. Pada tahapan masa pembuahan ini membutuhkan cukup kalsium dan kalium supaya buah yang tumbuh dari tanaman itu bisa berbuah manis dan cukup besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana melakukan budidaya pertanian padi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sudah kita praktekkan tadi, mulai dari seleksi benih, kemudian pembuatan pupuk, pemeliharaan, dan sekaligus hingga panennya. Hal pertama yang ingin saya jelaskan di sini adalah tentang penyemaian benih. Sebelum benih padi disemaikan di persemaian, kita merendam terlebih dahulu selama 24 jam benih padi tadi yang sudah kita seleksi ditambah dengan mol jantung pisang yang kita buat. Ukurannya 1 cc ditambah dengan 5 liter air. Fungsi jantung pisang ini adalah untuk merangsang pertumbuhan akar. Setelah itu, kita diamkan selama 24 jam atau kita peram sebelum kita sebarkan ke lahan. Lalu untuk di persemaian kita mempersiapkan lahan dengan cara membuat galur di sawah. Setelah itu kita beri pupuk kompos yang juga sudah kita buat sebelumnya. Ditebarkan di atas lahan dan kurang lebih setelah 7 hari penebaran, benih padi yang sudah diperam tadi siap untuk ditebarkan. Setelah benih padi ditebar, kemudian ditutup dengan abu dapur untuk mengurangi hama burung yang akan memakan benih yang sudah kita sebar tadi. Lahan sawah yang sudah dipanen, sebaiknya jeraminya tidak dibuang apalagi dibakar. Apa yang harus kita lakukan? Jerami kita cacah-cacah setelah panen, lalu kita benamkan ke dalam sawah. Fungsinya untuk sebagai kompos pada musim tanam berikutnya. Jadi ketika tanaman sudah siap ditanamin benih padi, bibit padi yang tumbuh di persemaian, tanah kita, sawah kita sudah siap dengan pupuk kompos dari jerami itu sendiri. Seminggu sebelum pindah tanam, lahan sawah sudah disemprotkan dengan mol nasi yang sudah kita buat. Komposisinya 2 cc ditambah dengan 5 liter air. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan tangki, itu bisa ditambahkan 2 sendok makan ditambah dengan 1 tangki atau 14 atau 15 liter air. Lalu diamkan selama seminggu, setelah itu pindah tanam bibit yang ada di persemaian, kemudian kita tanam kembali di lahan sawah. 3 hari setelah tanam, semprot tanaman kita dengan mol yang mengandung nitrogen yang cukup tinggi. Komposisinya nitrogen yang cukup tinggi itu berasal dari ikan, lamtoro, gamal, atau tanaman-tanaman yang mudah layu. Komposisinya 3 sendok mol atau yang sumber nitrogen ditambah dengan 2 sendok yang mengandung fosfor, misalnya jantung pisang. Lalu ditambah dengan 1 sendok mol yang mengandung kalium, misalnya dari buah-buahan. Jadi komposisinya 3, 2, 1. Itu disemprotkan 3 hari setelah tanam. Setelah 7 hari atau 7 hari setelah tanam, semprotkan kembali dengan mol-mol yang sudah kita buat tadi. Tetap mol yang paling banyak digunakan adalah mol yang mengandung nitrogen karena masih dalam masa pertumbuhan. Mol yang mengandung nitrogen itu misalnya tadi ikan
atau gamal dan lain sebagainya, contoh-contohnya tadi sudah kita sebutkan, tetap ambil 3 sendok atau komposisi dengan komposisi 3 kali lebih banyak, lalu ditambahkan dengan jantung pisang, tetap dengan komposisi 2/2, lalu ditambahkan dengan rebung bambu. Jika Bapak dan Ibu tadi kita tidak sempat membuatnya, tapi rebung bambu juga bagus untuk sebagai sumber pertumbuhan tanaman. Lalu ditambahkan dengan kalsium dari cangkang telur dengan komposisi 1. Jadi perbandingannya 3, 2, 1. Itu dimasukkan ke dalam tangki air 10 liter atau 14 liter. Lihat tergantung tangki air semprotan yang Bapak dan Ibu punyai. Umur 10 hari setelah tanam, kita masih memberikan semprotan mol atau pupuk sama dengan komposisi pada umur 7 hari setelah tanam. 10 hari kemudian, kita mulai menyemprotkan dengan pemberian komposisi yang sedikit berbeda pada umur 20 hari setelah tanam. Umur 20 hari setelah tanam, komposisi yang kita gunakan mol yang mengandung nitrogen yang cukup tinggi, itu misalnya ikan, kita kurangi menjadi komposisinya menjadi 2. Nah, apa yang kita perbanyak adalah mol yang mengandung kandungan fosfor yang cukup tinggi. Misalnya tadi jantung pisang, rebung bambu, tanaman-tanaman yang mentah, pepaya mentah, pisang mentah, itu bisa digunakan dengan komposisinya 3. Sementara yang mengandung kalium atau kalsium itu hanya dengan komposisi 1. Jadi mulai ada pengurangan karena kita mempersiapkan tanaman memasuki fase peralihan dari vegetatif menjadi generatif. Pada umur tanam 30 hari dan 40 hari setelah tanam, kita tetap memberikan pupuk yang mengandung nitrogen dengan kandungan nitrogen yang mulai rendah dengan komposisi 1/3 dan berbanding 2. Apanya yang satu? Yang satu adalah misalnya mol dari ikan atau gamal dan lain sebagainya yang termasuk golongan mol nitrogen. Yang 2 komposisinya adalah mol yang mengandung kandungan fosfor, jantung pisang dan lain sebagainya. Nah, ditambah karena sudah mulai masuk pada fase bunting, ditambah dengan cangkang telur yang sudah kita buat tadi. Komposisinya bisa berbanding 3. Jadi nitrogen 1, fosfornya 3, cangkang telurnya juga 3, lalu mol yang mengandung kalsium dan kalium atau maksud saya kalium itu dengan komposisi 2. Jadi 1, 3, 3, 2. Itu pada umur 30 dan 40 hari setelah tanam. Pada umur 50 hari setelah tanam, Bapak dan Ibu perhatikan tanamannya. Jika tanamannya tumbuh subur, maka tidak perlu lagi diberikan mol yang mengandung nitrogen atau pupuk yang mengandung nitrogen. Hentikan itu. Tapi kita akan lebih fokus pada memberikan tanaman dengan yang mengandung fosfor dan kalium dan kalsium. Apa itu? Berikan dengan cangkang telur dan nutrisi yang mengandung buah-buahan matang. Komposisinya, kandungan nitrogennya 0 bila tanamannya sudah cukup subur. Lalu kemudian yang mengandung fosfor itu 1, yang mengandung kalsium itu 2, lalu yang mengandung kalium, buah-buah yang matang itu 3. Lalu dicampur ke dalam sprayer yang digunakan untuk menyemprot. Pada umur 60 hari setelah tanam, Bapak dan Ibu perhatikan tanamannya. Kita tetap bisa memberikan nutrisi dengan komposisi yang sama pada umur 50 hari setelah tanam. Tetapi, bila tanaman terlalu tinggi dan terlalu rimbun, maka bisa ditambahkan dengan nutrisi rebung bambu, kalau ada rebung bambu. Tetapi kalau tidak ada rebung bambu, maka bisa digantikan juga dengan nutrisi jantung pisang. Pada umur ini adalah masa-masa penantian kita untuk panen. Umur 80 hari setelah tanam. Bapak dan Ibu perhatikan, bila di dekat Bapak dan Ibu ada air laut, maka berikan air laut, semprotkan 10 hari menjelang panen. Tetapi bila tidak ada air laut,
bisa ditambahkan atau dibuat dengan cara menambahkan garam ditambah dengan mol nasi yang kita buat tadi sebelumnya. Semprotkan dengan komposisi 3 gelas air laut ditambah dengan 15 liter air tawar. Kenapa perlu diberikan air laut? Untuk menjaga bobot tanaman padi atau gabah yang nanti akan kita hasilkan. Hal yang terpenting yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan dalam proses pemeliharaan ini adalah cuaca. Bila cuacanya sering turun hujan, maka perlu tindakan preventif kita lakukan. Tindakan preventif yang bisa kita lakukan tadi adalah dengan memberi nutrisi atau mol yang kita buat dari jahe, kunyit, atau bawang putih, tergantung ketersediaan yang ada di lokasi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan tunggu tanaman terserang penyakit. Berikan tindakan preventif untuk melindungi tanaman Bapak dan Ibu dengan nutrisi-nutrisi yang sudah kita buat. Bila curah hujan cukup tinggi, Bapak dan Ibu bisa mencampurkan nutrisi jahe atau nutrisi kunyit ke dalam komposisi pupuk atau nutrisi yang kita sudah sebutkan tadi di awal. Campurkan 1 sendok atau 2 sendok tergantung tingkat curah hujan yang ada di lokasi Bapak dan Ibu sekalian. Waktu penyemprotan yang cukup baik diberikan kepada tanaman adalah sore hari. Kenapa sore hari? Agar tanaman bisa terserap dengan baik, karena bila pagi hari pupuk atau nutrisi yang kita semprotkan itu bisa menguap. Bapak dan Ibu sekalian, demikian tutorial yang bisa kami sampaikan terkait budidaya tanaman padi yang memanfaatkan bahan-bahan di sekitar lokasi. Bila Bapak dan Ibu sudah praktek, kami menunggu cerita baik, pengalaman, dan hasil praktek dari tutorial ini. Karena bagi kami, kedaulatan petani itu yang paling penting. Kedaulatan petani atas pangan. Hidup petani.